Halo, apa kabar Anda semua? Saya ajak Anda ngobrol kembali bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky, ini hampir kita bisa pastikan bahwa Pak Jokowi itu tidak mungkin bertemu dengan Ibu Megawati. Artinya bukan sekedar pertemuan, tapi artinya kemungkinan akan rekonsiliasi di antara mereka gitu. Itu sudah hampir pasti tidak, karena kalau kita lihat sikap dari PDIP juga sudah semakin tegas. Tapi bersama dengan itu Pak Pak Jokowi juga ini kan sebenarnya kalau pengen tetap berkomunikasi dengan Ibu Mega, kenapa kok terus gerilya di Jawa Tengah kan gitu. Jadi kita simpulkan nggak mungkin terjadi itu, dan bersama dengan itu Surya Paloh yang justru malah mulai beri sinyal bahwa why not kalau kemudian dia bertemu dengan Ibu Megawati untuk bicara tentang putaran kedua nanti. Ini seru saya kira Bung Rocky petanya ini. Kalau ini kan kemarin-kemarin baru level level bawah, ini sekarang level elit yang mulai bicara. Ya, itu yang kita selalu maksudkan bahwa eh, komunikasi antar elit itu hanya bisa tumbuh kalau memang ada desakan dari bawah, dan kelihatannya begitu tuh. Surya Paloh akhirnya mengerti, walaupun tetap orang curiga bahwa Surya Paloh mungkin belum sepenuh hati untuk Hmm. meninggalkan Jokowi itu, atau takut setengah hati untuk meninggalkan Jokowi. Ya, 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 ya. Tetapi keadaan di bawah itu kan menuntut semacam pertanggungjawaban moral kan, karena Mm-mm. Surya Paloh yang mendorong Anies, dan Anies akhirnya Betul. masuk di dalam suasana to be or not to be itu kan. Mm-mm. Jadi tetap Surya Paloh bertanggung jawab, dan kalau Surya Paloh mundur 1 inci dari ide perubahan total, maka publik akan marah dan Nasdem akan kena getahnya. Mm. Jadi kalkulasi rasional Surya Paloh adalah bahwa lebih baik tenggelam bersama dengan perahunya Anies daripada diambangkan lagi untuk kemudian dipoles jadi tempelan doang pada kapal besarnya Jokowi, kan itu soal Mm. yang tepat. Nah, itu yang kemudian memungkinkan Surya Paloh untuk ya, walaupun masih ada sedikit friksi dengan Ibu Mega, tapi Surya Paloh melihat bahwa peluang Anies itu tersedia bila ada semacam gerakan yang lebih masif secara politis diperlihatkan pada publik kan. Kan selama ini publik ragu tuh, apa betul Surya Paloh tuh sepenuh hati mendukung Anies? Apa betul Surya Paloh masih taruh 1 kaki di istana tuh? Dan keterangan itu kemudian membuat orang ragu-ragu lagi tuh, apa benar perubahan yang diusung oleh 01 ini sempurna tuh. Tetapi dengan bertemu dengan atau berupaya untuk membangun komunikasi dengan Ibu Mega, itu menunjukkan bahwa publik akhirnya bisa jadi semen perekat antara Surya Paloh dan Ibu Mega untuk bersama-sama membangun front anti Jokowi, kan gampang kan, Mm. atau front yang dinyanyikan dengan satire yang bermutu oleh Andi Wijayanto tuh, salam 3 jari jangan pilih anak Iya, Jokowi, iya, iya. kira-kira itu tuh. Mm. Kan dua-duanya punya kepentingan yang sama tuh dalam Mm. upaya untuk menahan laju intervensi Jokowi yang pasti akan cawe-cawe untuk melemahkan PDIP, kan dasarnya itu. Jadi Ya. kelihatannya elit akhirnya tiba pada kesimpulan-kesimpulan yang masuk akal. Jadi selamat datang Pak Surya Paloh yang lama nggak menghindar mungkin Ya, ya. dan melakukan perenungan entah di mana, pasti di luar negeri. Dan Ibu Mega yang justru menunggu Mm. sahabat berpolitiknya yaitu Surya Paloh. Dari dulu kan dia sahabat berpolitik, ada friksi kecil aja tuh, Mm. untuk masuk di dalam upaya baru menantang. Ya, jelas saja mereka mau menantang Jokowi kan. Ya, Jadi ya. dasarnya di situ tuh, dan ini bisa jadi sinyal baru bahwa 2 minggu ke depan akan ada gempa bumi baru, walaupun dia kecil tapi bisa meretakkan bangunan elektabilitas Gibran. Ya, tapi kalau saya kira kalau harapan publik itu bukan sekedar pada putaran kedua. Kalau bisa terjadi itu mereka bertemunya sebelum putaran putaran pertama ini bahkan Bung Rocky. Ya, saya kira basa-basinya sih putaran kedua, tapi Mm-mm. di belakang layar pasti udah ada courtesy call lah, bahwa oke, kalau bisa kita sepakati ini apa yang bisa kita pastikan di putaran pertama. Jadi kelihatannya begitu. Tentu kalau mereka bertemu, yang dimaksud adalah hilangkan Jokowi di putaran pertama, kan Iya, maksudnya iya. begitu sebetulnya Saya kan. kira itu Dan itu karena sangat mungkin berlangsung, karena situasi hari-hari ini itu makin merosot tuh. Sinyal luar negeri, investor asing yang mulai memindahkan portofolionya ke negara lain itu terlihat mm, dari IHSG, terlihat dari harga dolar segala macam tuh, kasak kusuk diplomasi, dan sangat mungkin juga beberapa intelijen asing itu udah beroperasi di Indonesia untuk mengintai potensi Indonesia mengalami disaster menjelang pemilu, kan ini semuanya dibaca dengan baik tuh, karena Indonesia tetap harus dijaga, jangan
jangan Indonesia jadi rawan hanya karena ambisi Jokowi untuk mempertahankan kekuasaannya. Kira-kira itu pandangan internasional, terutama Amerika dan Australia. Ya, kan begini ya, Bung Rocky, kalau kita kan sejak awal kan selalu menghitung-hitung sebenarnya jumlah partai oposisi gitu. Dan kita harus mau nggak mau kita harus memasukkan PDIP di situ, begitu ya. Dan P3 yang tadinya juga kita tahu berada di kubu Pak Jokowi kan sekarang sudah berada di kubu PDIP dan ketika ulang tahunnya P3 sekarang Pak Jokowi sudah tidak hadir kan, yang justru menyampaikan pidatonya Puan. Dari sini sebenarnya kalau kemudian kekuatan di DPR itu dikalkulasikan kan sebenarnya kekuatan oposisi itu sudah memungkinkan untuk mengambil langkah-langkah politik yang diharapkan oleh publik itu yang mencegah Pak Jokowi untuk terus cawe-cawe. Benar bahwa prosesnya mungkin nggak cukup kalau namanya proses pemakzulan itu. Tetapi setidaknya manuver teman-teman oposisi di DPR ini kan bisa mencegah Pak Jokowi untuk lebih cara leluasa bergerak seperti sekarang ini gitu karena fokusnya kan nanti dia nggak akan fokus lagi pada pilpres tapi fokus bagaimana mencegah pemakzulan. Ya, kita mengerti ini soal kuantifikasi, kuantitatif, menghitung suara untuk beli pemaksulan. Yang mungkin, yang pasti secara matematik nggak cukup. Tetapi kan idenya adalah desakan itu bisa membatalkan pertama-tama ambisi Jokowi. Yang kedua, desakan itu bisa menyebabkan keraguan-raguan di kubu 02 itu terbaca tuh. Kan tidak semua partai yang ada di situ secara legowo mendukung Gibran. Ya. Saya ngerti Demokrat atau Pak SBY pasti ada di situ bukan untuk mendukung Gibran. Jadi bisa juga SBY misalnya Demokrat memberi semacam middle high nota terhadap koalisi itu dan mulai mengucapkan ya memang masuk akal kalau pemaksulan walaupun SBY ada di kubu itu, tetapi kan kita mau mengerti politik itu kan sangat liquid hari ini kan, dan kemungkinan itu bisa terjadi itu. Sebagian besar Golkar juga saya kira ada yang balelo kok dari koalisi itu, bahkan mungkin Gerindra sendiri itu mulai ragu bahwa dia bisa pertahankan keutuhan kabinet, keutuhan koalisinya kan Gerindra juga mengerti bahwa Jokowi kok kelewatan gitu ya, dan diam-diam aja deh kalau mau beroperasi, nggak usah pamer-pamer di situ kan. Walaupun mereka nggak bisa ucapkan itu karena basa-basi politik, tetapi rakyat paham melihat bahwa gerak-gerik Gerindra itu juga mulai gelisah sebetulnya tuh. Karena itu kemampuan kita untuk memaksa atau kemampuan masyarakat sipil untuk memaksa supaya ada forum alternatif untuk memulai proses pemaksulan itu tidak harus menunggu jumlah partai itu tersedia tuh. Kalau udah tersedia ya pasti Jokowi akan turun tangan lagi untuk cawe-cawe kan, disogok lah, diintimidasi lah. Tetapi kalau itu udah diucapkan dan ucapan itu mulai ada prosesnya, itu akan jadi betul-betul game changer tuh. Dan yang juga harus penting ada faktor internasional yang mungkin akan masuk di situ sebagai pihak terkait, karena alasannya adalah membela demokrasi kan. Dan ada hak Amerika Serikat misalnya untuk mengatakan kami mendukung proses yang ada di Indonesia, walaupun itu bukan bagian dari kepentingan kami, tapi kami punya kepentingan dengan Indonesia yang demokratis. Karena Asia Pasifik itu lagi diuji kembali, jangan sampai masuk dalam jebakan new authoritarianism. Kan itu bahasa-bahasa diplomasi yang kita kenal lah di dalam sistem internasional tuh. Ya, kan kalau dengan sistem yang seperti sekarang di mana Pak Jokowi masih bisa cawe-cawe ya. Saya kira agak sulit itu seorang seperti Muhaimin dan Anies dan Muhaimin kemudian atau Ganjar dan Pak Mahfud itu bisa memenangkan Pilpres begitu ya. Bukan karena mereka tidak dapat dukungan suara dari publik, tetapi bagaimana kalau kemudian satu aparatur sipil negara dikerahkan, aparatur penegak hukum dikerahkan dan yang penyelenggara pemilunya sendiri juga dikerahkan. Jadi ya secara kalkulasi nggak mungkin itu mereka akan unggul gitu. Walaupun sekali lagi sebenarnya rakyat lebih banyak mendukung pada mereka. Ya, itu yang kita hitung bahwa sebetulnya secara objektif kalau Jokowi paksakan dengan kemampuan dia dan tanda-tandanya memang sekarang dia akan paksakan, itu Anies sama Ganjar itu tersingkir, memang jadi satu putaran kan. Jadi itu pentingnya dimulai gerakan itu, jangan masih ada harapan ya nanti juga akan adil tuh, karena itu Anies dan Caimin akan menang, toh akan adil, PDIP juga begitu tuh. Loh ini nggak akan adil. Jadi basisnya memang nggak mungkin berpikir adil selama Jokowi ada di dalam sistem itu tuh. Jadi kalau nggak bisa dimaksulkan misalnya, ya bikin aja gerakan untuk membatalkan, kami nggak mau ikut pemilu tuh.
Kan bisa kan Anies dan Ganjar sama-sama datang, kami tidak akan ikut pemilu. Memang ada ancaman pidana di situ. Tapi kalau itu sudah diucapkan, ancaman pidana jadi dikil. Karena publik merasa ini adalah suara hati tuh, bukan keinginan untuk sekedar mengancam. Tapi mereka mulai mengerti bahwa mereka nggak akan dapat suara, itu soalnya kan. Jadi mulai juga memikirkan selain pemaksulan, yaitu semacam ancaman bahwa kami akan membatalkan menarik diri dari peserta pemilu. Sehingga tinggal 02, lalu nggak jadi pemilu kan. Ada kegemparan, ya memang itu yang dimaksudkan. Supaya ada modus baru untuk menghitung kembali potensi Jokowi masih bisa diandalkan nggak Jokowi itu untuk memimpin Indonesia, apalagi menitipkan pada Gibran. Kan mungkin sampai di situ pikiran PDIP dan pikiran koalisi satu ini, bahwa sangat mungkin mereka sebetulnya tahu bahwa dia nggak akan di dia akan dihalangi, tapi masih berharap pemilu jurdil. Bagaimana ceritanya kalau dari awal kita tahu pemilu jurdil, pemilu tidak jurdil, tapi berharap bahwa Amin dan Ganjar akan dapat suara. Jadi walaupun survei bilang begitu, tetapi di ujungnya itu komputer satu bisa dihubungkan dengan mainframe yang ada di istana, lalu diacak-acak dari situ kan. Itu yang kita orang akan bilang, kalian kok berpikir kotor. Memang kita mesti berpikir kotor karena Jokowi mengajarkan cara-cara itu kan. Kalau pakai standar indikator misalnya, indikator apa namanya? Lembaga survei ya. Oh, iya. Indikator artinya indikasi bermain kotor, kira-kira begitu. Ya, jadi saya kira mereka ini, tentu para tokoh-tokoh ini sedang melakukan kalkulasi ulang. Dan kita berharap ada langkah yang lebih konkret gitu. Tapi sikap dari PDIP yang menolak untuk bertemu dengan Pak Jokowi dan menyatakan kalau mau ketemu nanti saja setelah Pilpres selesai dan Ganjar dan Mahfud yang menang, itu baru mereka mau bertemu. Saya kira ini kan semacam apa ya, standing yang cukup bagus, tapi saya kira tidak cukup hanya sampai berhenti di situ saja. Harus ada action yang lebih apa ya, lebih nyata gitu. Itu ya setelah pemilu nanti tuh ngapain, itu juga kasih janji semacam itu kan. Jadi tetap itu kita janji politisi lah, tetapi harus ada konsekuensi etis, yaitu meminta rakyat untuk doakan kami akan memproses sesuatu yang mungkin berdebarkan, tapi demi demokrasi kita harus telan pil pahit ini. Itu pemaksulan dan prosesnya akan kami segera mulai itu. Kan mungkin begitu. Dan itu membuat kita mengerti bahwa memang yang disebut kedaulatan rakyat itu tidak mungkin ditahan oleh ambisi kepala negara. Jadi bagian-bagian ini yang kita ujikan dalam demokrasi kita. Kita tahu kita bisa atasi ini tuh. Nggak akan ada gempa bumi yang besar. Karena memang udah terjadi pembelahan. Jokowi di sebelah sana, oposisi sebelah sini itu. Dan rakyat akan memilih pro oposisi atau pro Jokowi itu. Dan kita mengerti bahwa kelihatannya rakyat hari-hari ini akan pro oposisi. Jadi rakyat tidak akan ngamuk gitu dasarnya. Kan itu intinya kan. Yang ada di Pak Jokowi kan semua rakyat yang bisa dibeli oleh BLT kan. Itu bedanya tuh, rakyat yang otentik dan rakyat yang bersifat parasit karena dirawat secara parasistik oleh Presiden Jokowi melalui BLT. Yes. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Oke. Tetap 0%. Thank you. Salam 0%, tetap. Yes.